Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Pangkal Pinang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Saya Putri Wirawati dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Saya Yuni Tania dari SD 26 Pangkal Pinang. Saya Sri Mardiah dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Dan saya Dewi Apriani dari SD Negeri 14 Pangkal Pinang. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Oke, alhamdulillah ya. Baik, saya di sini akan berperan sebagai supervisor yang akan mensupervisi jalannya proses coaching kita kali ini ya Bu ya. Baik Ibu. Lalu, sebelum kita memulai proses coaching kita hari ini, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian dalam observasi saya. Ya. Lalu, dalam observasi saya, nanti diharapkan Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu sebagai mitra kreatif dan memaksimalkan fokus. Lalu, tentunya Ibu juga sudah paham mengenai kompetensi inti yang meliputi ada 3. Satu adalah kehadiran penuh, kedua adalah mendengarkan aktif, 3 mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu. Gitu ya Bu ya. Ya, Bu. Lalu jangan lupa nanti ketika Ibu menjadi seorang coach untuk menyesuaikan alur tirtanya, gitu ya Bu ya. Ya, Bu. Lalu itu adalah sebagai rubrik penilaian yang akan saya terapkan untuk mencermati Ibu. Ya, Gitu. ya Bu. Oke, Baik. sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Baik, Bu. Salah satunya pertanyaannya adalah kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Ya, baik. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam hal ini ada yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti harapan saya coachee itu dapat memaksimalkan mengungkapkan permasalahan yang dia sedang hadapi, dan nantinya dengan pertanyaan berbobot tersebut akan memancing coachee saya itu untuk memberikan solusi sendiri terhadap permasalahannya. Oke, pertanyaan yang kedua adalah kompetensi spesifik seperti apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga coachee saya dengan senang hati memaparkan permasalahan. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Perihal indikator ketercapaian ini, kira-kira indikator yang ingin dan seperti apa Ibu akan dalam proses coaching ini kali ini? Ya, indikator yang ingin saya capai, yang ingin saya tuju yaitu bagaimana coachee dengan nyaman, merasa nyaman dengan supervisi akademik ini, melalui proses coaching ini, sehingga dengan kewajaran yang santai, nyaman, coachee akan menyampaikan secara permasalahan yang dia sedang hadapi dan akan menghadirkan sendiri solusi-solusi seperti apa terhadap permasalahan tersebut. Oke, baik Gitu, Bu. Silakan dimulai. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin, Semua amin. mendapatkan ilmu ya Bu. Silakan. Amin, amin. Makasih Bu Putri. Warahmatullahi Bu Dewi, Bu wabarakatuh. Ya, Bu Putri. Sri. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Bu Sri apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ibu sibuk nggak nih ya? Enggak. Ganggu nggak? Enggak. Oh, ini Bu, dari kemarin tuh sebenarnya saya tuh pengen nemui Ibu sebenarnya dari kemarin tuh adalah pengen curhat sama Ibu. Ada sedikit ganjelan dalam hati saya. Ganjelan. Apa itu? Iya, iya. Ganjelan? Jadi saya tuh ada sedikit masalah nih, bukan terkait orang lain sebenarnya, tapi terkait dengan diri saya sendiri. Oh ya. Saya tuh merasa kok setelah sekian tahun jadi guru ada rasa stagnan gitu, kayak mandek di sini, nggak berkembang gitu ya. Saya tuh bertanya ke diri sendiri, jangan-jangan ada yang salah dengan diri saya. Makanya saya mau curhat nih sama Ibu, siapa tahu Ibu bisa memberi sedikit pandangan tentang apa yang saya rasakan gitu Bu. Baik, baik. Di sini saya sebagai mitra Ibu, mudah-mudahan bisa memberikan ya agak ringan sedikit. Tadi yang saya tangkap dari
kalimat ibu di awal tuh ada yang bikin stuck di ibu sebagai seorang guru. Iya. Iya, jadi kita pastikan dulu tujuan kita bertemu ini, tujuan pertemuan kita ini untuk lebih ke Ibu Sri-nya sendiri Iya. yang merasa gimana, kurang nyaman atau gimana, Bu? Saya tuh sebenarnya kurang apa ya, kurang percaya diri mungkin ya, Kurang sehingga percaya apa yang diri. saya lakukan ini sepertinya kok ya gitu-gitu aja gitu, atau mungkin karena kompetensi saya yang hanya segitu aja sehingga harus dikembangkan atau gimana gitu, kurang tahu juga gitu harus bagaimana gitu Bu. Kurang percaya diri itu, kok Ibu bisa menilai diri Ibu kurang percaya diri itu maksudnya gimana, Bu? Lebih Ya mana ya? karena saya tuh ngerasa kalau pas ngajar di kelas itu banyak anak-anak yang ngobrol, kemudian Oh. kadang-kadang ada momen-momen tertentu yang mereka tuh cenderung cuek dengan apa yang saya bilang misalnya gitu, sehingga apa ya, kok gini banget gitu. Setelah sekian lama jadi guru kok baru-baru kali inilah gitu, kayak tahun-tahun inilah ngerasa kok stagnan lah intinya. Iya, Jadi iya. kayak mandek gitu ya, mandek. Jadi akhirnya bukan hanya siswa yang bosan, saya sendiri juga merasa agak bosan. Menyadari seperti Iya, itu. iya. Oke, baik. Nah, dari ini kan permasalahan ya, Bu ya. Iya. Permasalahan yang Ibu Sri hadapi dan mungkin juga semua orang pasti punya permasalahan dalam hidup. Tapi kira-kira dengan penyampaian permasalahan yang Ibu Sri tadi sampaikan, kira-kira penyebabnya itu apa? Mungkin kalau saya cermati ada beberapa hal mungkin ya, misalnya pembelajaran saya mungkin yang kurang bervariasi bisa jadi, atau bisa jadi karena kebetulan jam-jam saya ini ada di jam-jam terakhir gitu Bu, sehingga anak-anak tuh sudah capek belajar dari pagi, sehingga ketika pelajaran saya di jam-jam terakhir ini mereka cenderung lesu, bosan gitu, sehingga tidak maksimal mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oh gitu. Jadi permasalahan yang di awal Ibu sampaikan, Ibu merasa stagnan, tidak ada kemajuan karena permasalahan yang di jam terakhir tadi. Kemudian ada lagi yang Ibu merasa bahwa kurang bervariasi dalam mengajar gitu ya. Kemudian kalau dari sekian banyak yang Ibu sampaikan, kira-kira masih ada lagi nggak Bu penyebabnya yang Ibu rasa gitu, Ibu pikir? Mungkin penyebab lainnya ya datang dari diri saya mungkin ya. Saya akan lebih banyak introspeksi lah intinya, bahwa penyebab itu bukan dari luar tapi dari internal diri saya sendiri, itu aja lah gitu. Jadi Ibu sedikit banyak Ibu menyadari penyebab-penyebabnya, kemudian itu bisa datang dari memang kondisi yang pembelajaran yang di akhir, kemudian mungkin bisa saja anak-anak kita itu capek ya, kondisinya sudah ngantuk atau gimana. Tapi saya dengar tadi Ibu bilang bahwa Ibu menintrospeksi diri Ibu sendiri, bahwa mungkin ada hal-hal yang mempengaruhi Ibu menjadi bosan, Ibu menjadi stagnan, Ibu menjadi tidak memiliki kemajuan dalam mengajar. Oke, baik Ibu ya. Nah, kira-kira dari sekian banyak permasalahan yang sudah teridentifikasi dengan sendirinya Ibu sampaikan tadi, kira-kira dari hal-hal tersebut, permasalahan-permasalahan tersebut, kira-kira ada rencana nggak Bu? Rencana Ibu ke depannya gimana agar itu tidak terjadi lagi atau rencananya sih lebih ke rencana awalnya tuh lebih ke menyusun pembelajaran yang menimbulkan kesan positif kepada siswa gitu, sehingga anak-anak tuh walaupun capek, walaupun udah bosen gitu ya karena siang hari misalnya, tapi tetap ada kesan positif dari pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Itu sih, pengennya sih begitu Bu. Bagus sih Bu. Ya. Kalau menurut saya rencana-rencana itu insya Allah bisa juga agak mengimbangi pencapaian-pencapaian yang Ibu mau, sehingga tidak ada rasa bosan tadi. Kemudian ada rencana lain nggak? Rencananya mungkin karena pembelajaran yang selama ini saya lakukan itu sudah cukup bervariasi sebetulnya. Tapi mungkin variasi-variasi itu sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, sehingga memang harus mencari lagi variasi-variasi baru atau ice breaking yang memotivasi siswa gitu ya Bu ya. Sehingga untuk melakukan itu saya juga butuh
butuh latihan, butuh bimbingan gitu. Nah, ini salah satu upaya yang saya lakukan adalah datang ke Bu Dewi. Siapa tahu Ibu Dewi ini punya solusi atau punya apa ya, ilmu untuk saya lakukan di kelas. Gitulah, Bu. Baik, oke. Ya, rencana. Jadi yang saya tangkap, Ibu tuh pengen mengupdate. Ya. Iya, mengupdate, kemudian upgrade ilmu kembali, kemudian bisa jadi dengan ice breaking yang Ibu sampaikan, menghapus rasa jenuh, membuat kelas menjadi nyaman dan asik. Itu yang saya tangkap dari rencana-rencana yang Ibu ingin lakukan dari permasalahan ini. Halo Bu Dewi, bagaimana perasaan Ya, Ibu Bu Putri. setelah melakukan coaching tadi Bu bersama Ibu Sri Alhamdulillah. Mardia? Alhamdulillah senang, lega, luar biasa. Oke, baik Bu ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Bu? Ya, baik Ibu. Indikator ketercapaian yang saya inginkan tentunya ketika coach saya itu bisa dengan nyaman menyampaikan permasalahannya, kemudian menemukan sendiri solusinya, itu ketercapaian yang saya inginkan. Nah, di mana yang sudah saya lakukan itu tidak terlepas dari alur tirta, yaitu di mana di awal saya harus menyampaikan tujuan pertemuan saya dengan coach, kemudian setelah itu kami ke identifikasi masalah, kemudian setelahnya saya mencoba untuk menggali rencana apa yang ingin beliau laksanakan terkait dengan permasalahannya, dan yang terakhir komitmen apa yang akan coach saya jalankan, yaitu tanggung jawab terhadap rencana aksi yang ingin dia jalankan. Oke, baik Bu. Baik, saya sebagai observer ingin mengomentari bahwa tujuan yang telah disampaikan dengan baik kepada coach tadi adalah identifikasi masalah, di mana coach mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Ya, betul. Coach mengarahkan coach untuk memaparkan rencana aksi dari masalah yang sudah teridentifikasi. Lalu coach merasa nyaman dengan cara Ibu memancing dengan pertanyaan yang berbobot tadi, sehingga tidak ada judgement dan tingkatan antara posisi coach dan coaching Bu ya. Ya, Lalu kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah sangat sesuai dengan alur tirta, sehingga tanpa disadari coach menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke. Selamat ya Bu Dewi, semoga tahapan ini dapat terus dilaksanakan agar pencapaian yang diinginkan sesuai. amin. Terima kasih, Bu. Terakhir kali nih Bu, pertanyaannya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang dilaksanakan tadi Bu? Oke. Sesuai dengan proses coaching yang sudah kami berdua laksanakan tadi, harapan saya kira-kira kompetensi ini yang akan saya kembangkan, yaitu ketika saya sebagai coach itu mampu membantu sebagai mitra, tidak untuk menemukan solusi tapi membantu menggali agar coach saya itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi melalui alur tirta tadi. Saya rasa itu, Bu. Oke, baik Bu Dewi, proses sesi supervisi kita hari ini telah selesai. Ya. Semoga dapat diterapkan pada rekan guru di sekolah Siap. dan rekan sejawat ya Bu ya. Amin. Oke. Ya, siap. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan Baik, Ibu. melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.